Hai guys, welcome back to my channel Timmy Mayagi. Kali ini aku akan staycation dan sekaligus review hotel dan fasilitasnya yang ada di salah satu kawasan Puncak. Hotel apa namanya? Yuk ikutin terus ya. Buat kalian yang mau healing dan refreshing sejenak dari penatnya kerjaan, bisa cobain nih staycation di Hotel Puncak yang gak jauh dari Jakarta. Dan gak pakai macet karena tinggal keluar tol Bogor terus masuk dengan akses melalui perumahan Sumarekon Bogor. Terus bisa dilalui dengan nyaman, tinggal ikutin aja petunjuk arahnya warna hijau, satset nanti udah nyampe deh di hotelnya. Buat yang gak mau pusing, tinggal ketik aja di Google Maps Royal Tulip Gunung Gelis, itu udah dijamin gak bakal nyasar deh nyampe ke hotel ini. Lokasi hotel ini emang ada di dalam perumahan gitu. Nah, dia ini dulunya dikenal sebagai area golf eksklusif, tapi kini ditambah lagi nih fasilitas dengan sebuah resort hotel bintang 5 yang terhampar di area pegunungan yang dipenuhi hutan dan pepohonan. Ya, Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Resort and Golf ini menawarkan pemandangan yang memukau dan juga suasana yang sejuk segar untuk bersantai karena emang dia ini ada di daerah pegunungan. Terus areanya tuh luasnya 450 hektar, terpadu secara alami dalam kompleks golf yang akan memberikan suasana tenang dan nyaman. Akhirnya jam 2-an ini aku nyampe di lobi hotel Royal Tulip Gunung Gelis ini. Nah, kalau kalian bawa barang bisa turunin aja di lobinya, nanti bisa minta tolong bellboynya untuk bawain ke kamar kalian. Ini kita masuk ke hotelnya, terus belok ke kiri karena kita mau check-in dulu nih di reception lobbynya. Nah, ini dia baru datang udah disambut sama pemandangan langsung ke kolam renang sama ke restorannya gitu. Terus kita lanjut ya. Nah, di sebelah kiri ini kita akan check in. Nah, ini dia nuansanya kayu-kayu gitu ya. Ini di dalamnya kita mau check in gitu. Ini lumayan cukup ngantri sih untuk check innya gitu. Nah, ini kita semua lagi pada ngantri mau check in. Nah, petugasnya kebetulan waktu itu yang jaga ada 3. Nah, kalau di kanan ini kita lihat ada lounge gitu. Memang kalau kalian mau ngambil welcome drink di sini. Jadi kalau misalnya belum dapat kamar bisa sambil ngopi-ngopi gitu ya. Nah, ini aku lagi mau check in. Nah, kebetulan untung banget ketika aku check in itu aku langsung dapat kamar. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu, aku udah bisa langsung masuk ke dalam kamarnya nih. Nah, kalau kalian bawa anak-anak dan khusus untuk long weekend atau weekend mereka punya kids activities, tinggal dilihat aja jadwalnya. Nah, ini aku lagi mau OTW jalan ke kamar aku. Terus di kanan ini ada executive lounge. Jadi kalau kalian nginep di tipe studio ke atas itu jam 3 sampai jam 5 sore ada coffee tea break gitu. Tapi khusus studio ke atas ya. Nah, ini kalau lobbynya itu di lantai 5 dan aku di lantai 3. Jadi turun satu lantai di bawah lobbynya. Dan ini kamar aku 307. Kita buka pakai aksesnya dan tada, inilah kamar aku. Tipe deluxe dengan luasan sekitar 38 square meter. Begitu buka pintu tuh akan ada kaca di mana di depan itu biasanya bisa kita taruh tas sama koper gitu. Di bawahnya biasa aku taruh sepatu, sendal gitu ya. Nah, terus sebelahnya kita langsung ke kamar mandi. Nah, di sebelah kirinya itu ada buat lampu dan di sebelahnya itu kita akan ada ruangan untuk mandi. Nah, ini showernya itu cuma ada satu jenis ya. Cuma ada body shower gitu. Nah, kadang kalau nginep di hotel bintang 4, bintang 5 gitu kan biasanya ada 2 jenis shower ya, body shower sama rain shower yang di atas gitu. Nah, tapi ini di atasnya tuh cuma ada lampu. Jadi memang showernya cuma satu. Nah, ada shower gel, shampoo sama conditioner. Terus di sebelahnya ini ada kloset duduk seperti biasa, standar ya. Dan di seberangnya itu ada wastafel. Desain kamar mandinya ini memang dindingnya itu pakai kaca ya. Jadi kita bisa ngelihat kamar dan juga pemandangan dari balkon dari dalam kamar mandi kita. Nah, ini ada tisu, ada hand soap ya standar ya. Terus juga ada wastafel yang dilengkapi dengan air panas dan air dingin. Terus ini dapat air minum 2 aqua yang ukuran paling kecil. Terus ada amenitiesnya body lotion dan teman-teman amenities lainnya lah ya standar hotel kayak seperti ini dental kit, sanitary bag, shower cap, cotton buds, and comb atau sisir.
Nah, terus di sebelahnya itu ada kaca karena memang kan dindingnya tadi dari kaca ya, jadi nggak ada kaca tempel. Nah, ini kalau mau ngaca kita bisa ngaca di sini. Kacanya juga estetik gitu ya, ada lightingnya. Terus kalau kita lihat di bawah kacanya tuh ada gantungan gitu, bisa buat gantungan handuk gitu ya. Terus sebelahnya ada hair dryer, refill tisu dan handuk. Nah, ini di bawah wastafelnya sih nggak ada apa-apa sih. Penasaran aja pengen buka. Nah, buat yang mau mandi atau pengen privacy gitu, kalian bisa turunin roller blindnya ini sih, jadi lebih aman. Terus keluar dari kamar mandi, di sebelahnya ini ada lemari pakaian. Nah, di sini ada dari atas ya, ada gantungan baju tentunya. Terus di sebelah kirinya itu ada center ya, ini center dia. Terus kita bisa lihat ada laundry bagnya juga kalau kalian mau nge-laundry nginep lama gitu. Ada safety box juga yang ada pinnya, dan ini ada sandal cuma dapat 1 pasang ya per kamar. Kalau kalian mau nambah itu bayar lagi sekitar 20.000. Terus di depannya juga ini lemarinya ada buat coffee and tea set gitu. Nah, dia cuma ada memang kayak kettle buat masak air panas, sama ada free coffee, tea, sugar gitu, creamer gitu ya, standar lah ya hotel untuk dapat coffee sama tea-nya. Terus ada aqua juga tadi yang ukuran sedang. Terus sama ini ada cake complimentary dari dia, ditaruhnya di dalam cool bar gitu. Nah, terus ini AC-nya kalian bisa atur manual gitu ya, merek AC-nya Daikin. Terus di sebelahnya ini kita bisa lihat kamar tidur. Nah, ini ranjangnya ukuran king. Terus kalau kalian lihat memang desain kamarnya juga nyaman ya, warnanya dominan coklat sama abu-abu yang bikin tenang dan nyaman di kamar. Nah, ini yang sudut sebelah kiri. Nah, ada lacinya juga kalau mau nyimpen macem-macem gitu lah ya. Nah, terus ada lightingnya juga cakep lah dari bawah gitu. Terus ini kasurnya sendiri cukup empuk sih untuk kalian melampiaskan healing dan refreshing sambil tiduran gitu. Nah, ini di seberang ranjangnya ada TV. Di sini juga kalian tinggal pilih aja mau nonton apa, karena disediain juga nih di sudut kamar yang sebelah sini yang ada sofanya ini. Nanti kalian akan lihat nih ya, ada daftar channel TV yang bisa kalian tonton di sini. Nah, ini ada channel TV sama remote-nya. Terus biasa ya, ada laci juga sama. Nah, ini nggak ada isinya, cuma aku memang kebiasaan buka-buka semuanya, pengen lihat ada apa gitu. Nggak ada apa-apa di sini. Nah, ini sofa bed yang tadi nih bisa kalian buat duduk, rebah-rebahan di sini gitu kan, atau sambil ngopi. Di sini cakep juga ya sofanya ya. Cukup besar juga sih. Nah, terus kalau kalian lihat ya di sebelah yang TV tadi ini ada meja kerja gitu, sama ada kursinya cukup nyaman juga. Nah, ini ada lampunya juga, jadi kalau yang buat mau kerja di sini sih cukup nyaman ya. Ada kalendernya juga. Terus kalau kalian butuh mau telepon resepsionis atau telepon information, lobby dan sebagainya, kalian bisa pakai telepon yang di sini. Nah, lightingnya cukup terang ya untuk kalian kerja sih di sini. Jadi sembari kerja atau mungkin berkutat dengan laptop bisa sambil buka kaca, karena di depannya itu langsung ada balkon pemandangan. Terus seperti biasa ya, di bawahnya juga ada laci nih, tapi nggak ada apa-apa. Aku kebiasaan buka-buka ya. Terus, nah ini balkonnya nih, pemandangan dari kamar kita ijo-ijo, pegunungan, aduh seger banget. Nah, ini juga ada gagang buat dia double gitu ya hordengnya ya. Ada hordeng yang memang putih sama hordeng yang warnanya coklat ini. Nah, ini kalau kita buka pintunya, pintu geser dorong gitu sih. Nah, ini aku mau kasih lihat nih view dari dalam kamar aku yang tipe deluxe dengan balkoni ini. Nah, ini kita lihat ya, pemandangannya sih seger, hijau-hijau, ada pegunungan, langit biru, awan putih gitu ya. Nah, cuma ini memang karena seberangnya perumahan gitu, jadi memang view aku juga perumahan ya. Nah, lahan hijau terbentang gitu, seger deh buat kalian healing dari kesibukan dan kepenatan ibu kota. Nah, ini
bawahnya juga ya masih ada jalan raya yang tadi kita lewatin itu loh. Jadi memang suara motor, suara mobil kalau malam-malam sih kedengerannya cukup jelas loh sampai ke kamar. Nah ini ada kursi meja buat kalian santai duduk sambil ngopi, sambil ngeteh gitu ya di balkon ini. Apalagi kalau malam-malam nih, aduh enak banget kalau sambil makan mie anget gitu. Nah ini kalian kalau misalnya lagi ada ulang tahun atau anniversary bisa dapat complimentary dari Royal Tulip ini. Dapatnya sih satu cake kecil gini, nanti ditulisin yang akan ditaruh di cool bar kalian. Nah ini aku mau kasih lihat karena memang hotelnya sih cukup luas ya dan mereka punya berbagai facility. Jadi mereka kasih kita maps juga. Mapsnya ini ada yang untuk cycling and running track. Nah ini buat yang mau staycation dan sambil fit ya olahraga bisa lihat di situ. Nah terus ini mapsnya nih. Jadi karena memang cukup besar, jadi dikasih peta biar kalian gak nyasar gitu ya. Nah ini juga buat yang muslim ada kiblatnya juga arahnya kemana. Dan ini tampilan liftnya ya, dan karena memang dia public area jadi masuk ke dalam liftnya tuh gak perlu pencet akses gitu. Nah ini suasana tamannya di sore menjelang malam hari gitu, karena aku mau ngambil welcome drinknya aku belum ambil. Nah ini kita ambilnya di lantai 5 di yang tadi tuh yang di seberang tempat lobby check-in tadi kita itu, namanya Breeze Lounge and Bar. Nah ini kebetulan karena memang aku lagi nginep di sini dan lagi ada yang kawinan nih, ada yang merit. Nah ini suasananya kayak gini nih, kalau kalian mau wedding di sini kalian bisa lihat walaupun outdoor tapi di atasnya tuh ada tetap kanopinya gitu, atapnya, jadi aman sih walaupun hujan. Nah ini aku mau ambil welcome drinknya di The Breeze Lounge and Bar. Nah ini nih aku kasih lihat suasana yang lagi persiapan wedding, cakep ya. Dekorasinya sederhana, lampu, bunga gitu, tapi cakep karena belakangnya udah natural alami pegunungan sama ijo-ijonya gitu. Nah ini suasana yang ada di The Breeze Lounge and Bar. Kalian bisa ngopi, ngeteh, dan bahkan minum-minuman sehat juga mereka punya loh di sini. Kayak welcome drink yang mereka kasih ini minuman sehat nih isinya. Dan seger sih memang, aku suka. Good night guys, tadi kita udah makan, udah explore hotel, udah jalan-jalan, pokoknya capek deh. Tapi walaupun capek, tentunya kalau lagi staycation gini sih happy banget. Nah, sekarang kita mau mandi dan tentunya mau me time nih, biar staycation kita makin lengkap tentunya. Ikutin me time aku yuk. Nah ini dia me time aku, biasanya jadi aku kalau staycation pun tetap bawa baju care kesukaan aku. Karena biasa kalau malam-malam gitu, aku senangnya kalau staycation gitu tuh me time-nya sambil liburan, baju scrub-an gitu, terus mandi pakai sabun-sabun favorit aku. Dan jangan lupa tentunya ditutup sama body lotion biar kulitnya lembut dan juga wangi. Dan tentunya buat kalian yang udah sering banget lihat video staycation aku yang selalu bawa body care favorit aku, udah hafal lah ya body care favorit aku, yaitu dari Scarlett Whitening. Nah ini kali ini aku bawa komplit produknya, karena memang gak cuma aku doang yang suka pakai produk dari Scarlett ini. Jadi mamaku, suamiku itu juga suka banget pakai shower scrub dari Scarlett ini. Dan kita punya wangi favorit masing-masing. Kalau Jolie itu favorit aku. Nah terus kalau yang fresh itu favorit suami aku, karena ini tuh kayak fresh gitu. Dan yang satu ini favorit mamaku. Jadinya biar kita me time dan kita staycationnya makin seru, jadi memang aku bawa nih tiga-tiganya dan favorit masing-masing, biar pakai favorit masing-masing dong tentunya. Langsung aja ya kita pakai body scrubnya. Nah ini ya wangi romansa. Ini favorit aku juga selain yang coffee. Karena lagi pengen yang wangi-wangi bunga gitu, jadi aku bawanya yang romansa kali ini. Nah ini aku kasih lihat ya. Ini aku akan pakai seluruh tubuh, tapi aku mau bandingin, mau kasih lihat supaya bisa langsung ngebandingin nih kalau emang body scrub ini kalau dipakai benar-benar bikin lebih putih dalam sekali pemakaian. Oke, nah sekali ini. Memang sambil digosok itu wangi banget sih, jadi benar-benar kayak me time banget kalau pakai si body scrub ini. Aduh wangi banget, seriously. Pada scrubnya gitu, terasa banget dia ngangkat sel-sel kulit mati kita gitu. Kalau lembutnya sih udah jelas banget, jadi kayak lebih lembut banget ini dibandingin yang ini kayak masih kasar gitu.
Nih ya bedanya, yang ini tuh yang tadi aku pakai body scrub, itu yang pakai gelang ini nggak pakai body scrub. Nah ini memang lightingnya karena ini udah malam sih, jadi agak-agak nggak kelihatan banget ya bedanya ya. Tapi kelihatan sih yang ini tuh lebih, yang jelas sih halus banget dan wangi banget, dan kelihatan sih memang lebih bersih dan lebih putih sedikit dibandingin yang ini. Tapi memang terasa jelas ya lebih lembutnya itu. Ini memang agak lightingnya karena udah malam ya, jadi poin maaf ya lightingnya. Setelah pakai body scrub, aku selalu pakai si shower scrub, dan favorit aku itu yang varian Jolly wanginya. Jadi kalau si body scrub biasanya aku pakainya cuma seminggu 2-3 kali. Nah kalau si shower scrub ini aku pakai sehari 2 kali kalau mandi. Nah kenapa disebut shower scrub? Karena itu ada butiran-butiran gitu yang pastinya setiap kali mandi akan mengangkat sel kulit mati, debu kotoran, dan yang paling kelihatan tuh kalian abis mandi tuh jadi wangi, bersih, dan kulit tuh terasa lebih lembut. Nah ini kita coba ya, aku coba pakaiin di tangan aku. Nah, teksturnya enak banget. Nah, biasanya sih kalau di rumah aku pakai shower puff gitu. Jadi kalau dipakai di shower puff, dia busanya lebih melimpah. Nah, ini kalau dipakai di tangan, nah ini aku bilas ya. Nah, kalau udah ini ibarat handuk ya. Jadi badan kalian dilap pakai handuk, terus walaupun kalian tuh kulitnya udah lebih lembut karena udah pakai body scrub dan shower scrub, tapi jangan lupa ya, abis mandi itu penting banget kita pakai body lotion. Kenapa? Karena kulit kita kan tadi udah terangkat gitu ya. Nah, walaupun terasa lembut tapi dia tuh kering sebenarnya, makanya kita perlu banget pakai body lotion untuk mengembalikan kelembutan kulit kita. Dan varian favorit aku tentunya dari Scarlett Whitening juga. Nah, ini yang variannya Jolly juga. Nah, dia tuh aman banget tuh, ada penutupnya gitu. Jadi makanya kalau dibawa traveling, udah size-nya juga travel size banget, dan dia juga aman kan, ada capsnya gini tuh. Jadi di jalan nggak akan bocor. Enak banget kan? Nah, ini aku cobain ya pakai tangan aku. Dia teksturnya kayak gitu, wangi banget. Nah, ini kebanyakan ya. Ini kayak bisa buat sembarangan gitu. Nggak ada, sorry. Ini kayak bisa buat senang gitu. Jadi aku pencet kebanyakan. Tapi memang pakai body lotion Jolly ini wangi banget. Nah gitu lah kira-kira me time aku ya. Jadi kalau tadi aku udah contohin di tangan, sekarang aku mau me time beneran nih. Aku mau pakai buat seluruh tubuh aku. Thank you yang udah ngeliat contoh me time di tangan ya. Sekarang mau me time beneran ya. Good morning guys. Nah pagi-pagi gini kita nih jam 6 pagi udah siap-siap mau ke tempat yang ikonik dan tempat yang must visit banget kalau kalian ke Royal Tulip, yaitu di Zendek. Nah ini kita pagi-pagi banget gini, ini enak banget sih karena bener-bener kita ngelihat sunrise dan tempatnya sepi, jadi bikin kalian tuh puas deh foto-foto di sini karena nggak akan bocor. Udah gitu juga udaranya tuh seger banget, pagi masih bener-bener sejuk, seger, dan enak banget dong kalau kalian mau foto-foto di sini tuh nggak bocor sama sekali. Nah dibandingkan kalau kalian lihatnya itu pas lagi sunset ya itu lebih rame. Nah jadi kalau mau lebih nyaman cuma sama keluarga kalian aja bisa pas sunrise kayak gini. Tuh, Aiko tuh fotonya tuh. Kelihatan Aiko nggak? Tuh. Tuh. Ih, siapa itu? Tuh ada gunung. Iya, rambut mommy. Menarik ya. Keluar dari Zendek itu ada kids club gitu, dia 2 lantai. Nah lantai 3 sama lantai 2. Nah ini belum buka, nanti aku kasih lihat isinya kalau udah buka gitu ya. Nah ini karena masih pagi-pagi kita mau sembari menghirup udara segar sejuk, kita mau sembari jalan-jalan dan explore hotel karena kemarin tuh hujan, jadi baru sempat pagi ini untuk explore hotel. Nah ini kalau ke bawah tuh ada the spa gitu. Terus kalau lihat ini ada area kids outbound, itu banyak banget jenisnya. Terus buat kalian yang pengen tetap bugar gitu, ini juga ada gym yang bisa kalian kunjungi. Di pagi hari juga udah buka kok. Dan ini lengkap ya karena kalian juga ada disediain handuknya, terus disediain juga minumnya di sini. Jadi kayak bener-bener datang ke gym ini tinggal bawa diri aja sih. Nah itu komplit kan, udah disediain, dan alat-alat gymnya juga menurut aku cukup lengkap loh untuk ukuran gym.
Jadi kalau yang terbiasa nge-gym di sini bisa kalian tetap nge-gym tanpa bolos gitu walaupun lagi staycation ya. Nah, pemandangannya area taman hijau-hijau seger gitu sih. Nah, untuk kids outbound-nya ini ada perosotan, ada gelantungan di tali, terus nyebrang jembatan tali dan juga flying fox. Nah, ini aku lagi mau jalan-jalan mau ngasih lihat kalian ada kolam renangnya gitu. Nah, ini kolam renang yang khusus anak ini. Terus ada sliding perosotan, ada ember yang kalau penuh tuh dia akan langsung jatuh airnya ke bawah, biur seger gitu deh. Nah, terus nih di depannya juga ada kursi-kursi ya, duduk santai. Jadi buat orang tua yang menungguin anaknya berenang bisa sambil me time nih di sini. Nah, ini area flying fox-nya gitu. Nah, mereka juga punya fasilitas kayak horse riding sama feeding rabbit gitu, tapi cuma adanya di weekend doang. Nah, ini kan aku weekday gitu jadi nggak ada. Nah, ini buat kalian nungguin anak kalian kalau misalnya lagi berenang tapi kalian nggak pengen berenang bisa nunggunya di sini. Nah, itu lagi ada yang selonjoran. Terus kok mau nungguin embernya di bawah sini, nanti udah penuh jebur, seru banget deh. Nah, jalanannya ini bener-bener bagus banget sih, udah rapi dan rata gitu. Jadi kalau kalian bawa stroller pun di sini enak banget karena jalanannya bagus. Nah, buat kalian yang pengen jalan pagi menghirup udara segar, mau jogging juga di sini tuh enak deh. Nah, ini di atas kolam anak tuh ada kolam dewasa. Nah, bisa campur sih kolam dewasa sama kolam anak-anak. Nah, ini kalau mau berenang bareng nih 1,2 meter di sini tempatnya. Cuma emang semua kolam renang di Royal Tulip Gunung Gelis ini nggak ada yang kolam air hangat ya, jadi semuanya suhu normal. Nah, ini aku mau kasih lihat kalian kalau makan di Fire Grill itu restorannya ini porsinya kayak gini. Nah, terus di depannya tuh ada alat grillnya langsung, jadi kebayangkan bisa kalian kalau makan sini malam-malam tuh lagi dingin-dingin bisa naruh tangan kalian di kaca gitu, hangat gitu deh. Lanjut, memang karena di area kamarnya nggak boleh smoking. Nah, buat yang smoking bisa ada smoking roomnya nih di area taman sini khusus gitu. Nah, terus kalau kita jalan agak naik ke atasnya sini, terus belok. Nah, kita ini mau menuju ke G-Roof. Nah, di G-Roof ini ada kolam renang yang khusus dewasa. Jadi memang yang di atas ini benar-benar khusus dewasa ya. Anak gitu nggak boleh sih berenang di sini. Nah, itu khusus dewasa kolam renang di sini. Ada tempat duduk santainya juga, ada payung-payungnya gitu juga. Nah, dari sini kita bisa melihat nih ke bawah. Nah, ini kolam khusus dewasanya nggak terlalu luas tapi cukup bagus ya, ada kursinya juga gitu di tengah-tengah kolamnya tadi gitu, cocok deh buat santai sambil menikmati pemandangan gunung, alam seger. Nah, ini namanya G-Roof. Cuma karena memang masih pagi gitu, ini kan 6:30 nih ya. Nah, memang belum ada yang berenang sih karena memang airnya juga aku pegang sih cukup dingin ya, karena emang dia nggak ada air hangat jadinya dingin gitu. Nah, ini jalan di depan kolamnya, kita mau ke tempat buat nongki-nongki. Nah, di G-Roof ini ada kursi-kursi cakep, instagramable gitu deh, yang bisa kalian pakai untuk duduk nyaman, bisa sambil pagi-pagi menikmati udara sejuk, ataupun malam-malam nih kalau kalian pengen menikmati udara malamnya Puncak Bogor ini sambil bersantai, sambil ngobrol-ngobrol dengan orang yang kalian sayang gitu. Nah, ini bisa banget di G-Roof ini. Dari sini juga kelihatan view pemandangannya, ada kolam renang anak ini, terus ijo-ijo, pegunungan, terus juga ini yang kolam renang yang bisa anak dan dewasa gitu. Terus kalian juga bisa lihat tempat makan, langit biru, awan putih, aduh enak banget deh. Nah, terus ini aku mau kasih lihat spa-nya yang tadi ada di bawah gitu. Ini karena memang masih pagi jadi belum buka ya. Ada Spa by Alaya ini, kalian bisa masuk lewat pintu yang sini. Jadi sembari staycation sembari spa. Aduh asik banget.
Nah kalau tadi kita udah jalan di yang atas, sekarang kita jalan di yang jogging track bawah. Dan ini stroller friendly banget karena jalannya udah rapi dan bersih gitu. Nah ini kalau aku pengen lihat lagi nih tadi lobbynya, kalau kemarin kan rame. Nah ini lobbynya ada bundarannya gitu, bagus ya, seger banget kalau lihat di pagi harinya. Dan kalau kalian nginep di suite ke atas, nah ini bisa parkir mobil yang persis ada di lobby hotelnya. Nah kita narsis dulu ya di depan lobbynya. Puas jalan-jalan explore hotel, sekarang kita mau breakfast nih. Nah breakfastnya ini di LL1 restoran. Dia ada yang makannya bisa di luar, di outdoor gitu, dan juga bisa yang indoor. Nah ini aku pilihnya yang di open space, yang di outdoor gitu, biar bisa sambil lihat yang hijau-hijau segar gitu. Nah ini makanannya tuh beragam banget ya. Ini ada yang Japanese style gitu, ada cawan mushi sama ada more various sushi gitu sih, lengkap juga ada wasabi, soyu. Nah ini kalian bisa cobain nih cawan mushinya mereka sama sushi-sushinya. Terus di sebelah ada salad bar gitu yang isinya ada susu dengan serealnya, lengkap nih serealnya, tinggal pilih mau yang mana. Susunya juga lengkap ya, tadi ada yang full cream, low fat sama yang soya, tinggal dipilih. Terus di sebelahnya juga ada cheese platter, ada 3 jenis cheese gitu sih yang bisa kalian pilih. Terus ada muesli juga nih yang pencinta makanan sehat nih. Terus ada oat juga, jadi kalau yang nggak suka makan makanan yang berlemak bisa cobain makanan yang ini ya pagi-pagi ya. Di cold bar ini juga ada berbagai jenis daging-dagingan nih, ada daging sapi sama ayam gitu buat peneman makan salad gitu. Nah ini dedaunan, sayur-sayurannya juga cukup komplit nih, ada di salad bar beserta dengan sausnya yang bisa kalian pilih mau yang mana. Nah ini untuk tempat makannya yang indoor cukup banyak juga ya dan cukup luas. Untuk jam makannya sendiri tuh mereka bagi jadi 3 sesi gitu. Sesi 1 tuh yang dari jam 7-an dan sesi yang terakhir tuh dari jam 9-an karena memang mereka terakhir di jam 10 gitu. Nah kalian tinggal pilih mau sesi yang mana, yang biasanya sih udah ditanyain ketika lagi check in waktu pertama kali, biar gak bentrok dan biar restorannya tuh gak terlalu ramai juga ya. Jadi kalian juga bisa nyaman nih untuk sarapan di masa pandemi seperti ini. Sambil lagi lihat-lihat makanan, omelet aku udah jadi, ditambahin juga daging-dagingan. Nah daging ini yang aku paling suka sih di menu breakfastnya. Untuk makanan mereka bagi tempat sih, jadi ini ada juga yang di luar nih, mereka taruh empal gentong khas Cirebon gitu ya. Nah ini cuma kuahnya aja, dagingnya aku cari-cari ternyata ada di pinggir. Nah terus ada juga workstation, jadi live cooking gitu di workstation ini. Biasanya sih ada mie goreng sama nasi goreng. Nah terus di sebelahnya itu ada tom yum sama kuah laksa. Nah terus kalian juga pecinta mie bisa pesen mie ayam Asian Noodle Indomie di counter yang ini. Nah aku cobain mie ayamnya sih enak loh. Terus ini juga ada dimsum, ada siomay berbagai warna, itu petunjuk warna dan artinya ada ya tadi di atasnya. Terus di sebelahnya ini juga ada bapau yang isi dalamnya petunjuk warnanya juga ada di atasnya. Masih ada satu bagian lagi indoor. Ini ada tempat untuk berbagai dessert dan minuman.
Dan di sini juga ada tempat makan indoornya juga. Nah ini bubur-buburan dari bubur kacang hijau sama bubur kacang hitam ada di sini. Terus pancake waffle juga ada di sini beserta dengan pelengkapnya dan juga pilihan sausnya yang bisa kalian pilih sesuka hati. Terus ada berbagai jenis roti, kue. Nah ini buat pecinta manis-manis surganya banget deh karena komplit sih. Dari donat, roti, segala macam roti lah ada di sini. Pastry juga. Pokoknya banyak deh, kalian tinggal ambil aja sesuka hati kalian nih di sini nih. Cakep-cakep ya. Jadi bikin pengen nyobain deh semuanya satu-satu. Nah ini dia juga nih kesukaan aku di fresh juice. Nah ini ada berbagai jenis fresh juice. Nah warnanya juga beda-beda ya. Ini disebutnya live juice karena mereka emang blender langsung di sebelahnya. Dan yang favorit aku adalah nanas sama sawi gitu. Nah warnanya hijau tua dan nah itu dia. Nah aku ambil sampai 3 kali, enak banget sih, seger sawi, agak pahit gitu kan, tapi ditambah nanas jadinya seger. Aduh pas banget deh, enak deh pokoknya. Terus ada buah-buahan, terus ada berbagai jenis minuman juga di sini komplit. Nah kalau ini jus udah jadi ya. Kalau yang tadi kan jus memang live jus yang bener-bener masih fresh gitu. Terus di area luar juga mereka masih punya beberapa counter makanan. Yang pertama ada counter gorengan, terus bubur ayam juga ada di sini. Dan terakhir bagi pecinta kopi tentunya nggak lengkap nih kalau sarapan nggak pakai ngopi. Di sini ada 2 mesin kopi yang kalian bisa pilih sendiri. Jenis minumannya ada americano, cappuccino, terus ada cafe latte. Itu kalian bisa bikin sendiri. Dan fasilitas yang aku belum tunjukin adalah yang fasilitas Kids Club ini. Dia ada 2 lantai nih, di lantai 3 sama di lantai 2. Dan dia ada sliding gitu, dan di bawah slidingnya tuh ada bola warna-warni. Pastinya anak-anak kalau kesini suka banget sih. Terus nuansanya juga hijau cerah, ada gambar-gambar binatang. Terus lightingnya juga mendukung banget ya. Pastinya anak-anak gak akan bosen deh berlama-lama menghabiskan waktu di Kids Club ini. Terus ada meja-meja kecil gitu juga, dan kayak di luar tuh ada bentuknya amphitheater gitu ya. Nah biasanya sih kalau kids activities dan kegiatan weekend tuh banyak di sini juga. Nah ini akhirnya kita udah mau check out nih. Nah kita memang dapat 2 kunci ya. Ini aku lagi nunggu jadwal check out, dan kalau udah check out kita dikasih thank you cookies gitu untuk kita nikmati di jalanan pulang. Oke guys, gini dulu reviewnya ya. Jangan lupa dukung aku terus ya dengan di like videonya, terus di komen, dan jangan lupa di share juga. Dan terus jangan lupa di subscribe to my channel Timmy Mayagi, dan nyalakan loncengnya untuk melihat update-update terbaru dari aku selanjutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.